Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Pegang Pak, Bapak namanya siapa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Ramdali dari Cengkareng. Hajatnya apa? Pengen kebun yang di Kerawang laku Pak Haji, sama Kebun yang di Kerawang laku. iya, sama pengen utang-utang semua lunas. Apa? Utang semua pengen lunas itu Pak Haji. Utang pengen lunas. Iya. Utangnya berapa? Sedikit sih, cuman sekitar 30 jutaan lah. Oh iya boleh. Yuk, Udah itu sebelahnya ya. Yuk sebelahnya. Nama. Yuk nama. Bapak aja dulu. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Suyatmo dari Jakarta. ya, Hajatnya pingin kaya raya tajir mintir Pak Haji. ya. Pak tuh dudukin dulu tuh, pengen duduk. Nah duduk. Yuk. Nama. Nama Suyatmo dari Jakarta. Ya, hajatnya apa? Hajatnya pingin kaya raya tajir mintir Pak Haji. Boleh. Yuk sebelahnya. Nama. Saya Erlangga dari Bekasi. Ya. Hajatnya ingin lunas anugerah sama modal buat usaha yang baru. Boleh. Yuk sebelahnya. Nama. Nama saya Naran dari Indramayu. Hajatnya apa? Oh iya gampang. Colek alat kelamin istri, taruh di kuping kiri kalau tangan kiri. Kalau kuping kanan pakai tangan kanan. Colek alat kelamin istri, taruh di kuping kanan. Sehari 3 kali. Umur Bapak berapa? Sekitar 52 Pak. Selama 52 hari. Nanti Bapak bisa kedengeran. Ayam kawin kedengeran, bebek kawin kedengeran. Pak, dianya suka kecekar, Pak. Jauh. Kalau pas pulang aja, ini kan datang nih sekarang. Ibu colek sekarang deh, saya tungguin. Ya mau. Nanti di rumah. Ya di rumah, colek, taruh di kuping. 3 kali. 3 kali sehari. Colek, nyoleknya 9 kali. Oh, 9. Malam, siang, Enggak 9 kali, segini 9 kali. 3 kali. Sehari 3 kali. Ya udah. Tangan ibu masukin dulu ke alat kelamin ibu. Nah, sampai ada basah, tempelin di kuping. Kalau belum basah, masukin lagi dikit, jangan dalam-dalam. Itu jatahnya punya preman. Jangan diambil alih. Yuk, sebelahnya. 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 Nama. Tatan Kusmala Pak, Tinggal di. Bandung. Hajatnya apa? Pengen kaya raya tajir mintir. Boleh. Sebelahnya. Nama. Ridwan, Tinggal di. Jakarta. Hajatnya apa? Alhamdulillah hari ini saya sebetulnya cair. Hajat saya udah 7 bulan yang lalu saya jalanin. Ada rumah yang terjual. Iya. Udah laku Makanya- belum? Iya udah laku, makanya saya sedekah hari ini. Saya Oh, langsung udah laku. Iya. Saya minta sabdanya aja biar hajat-hajat berikutnya bisa cair. Pasti ya. Iya. Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum, saya Cecep dari Cianjur. Ya, hajatnya apa, Cep? Hajatnya biar usaha saya lancar dan tidak kena tipu gitu, Pak. Boleh. Lu udah kena tipu. Ya, Berarti yang blow on siapa, Cep? saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon Yuk, pencerahan, sebelahnya. Pak Haji. Ah? Ya. Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum Haji. Nama saya Iing Solihin dari Carita. Dari Saya Carita. pengen kaya raya. Itu aja. Pengen kaya raya tajir melintir. Ya. Oke, yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ini yang waktu ke Pak Haji Roni sedap Pak Haji. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah keterimain lapang dada sama saya. Kapan ke tempatnya Roni? Yang udah hampir 10 bulan Pak Haji. Ke tempatnya Roni. Oh iya Pak Haji. Sama siapa ke sana? Suruh kayak yang kata Pak Haji yang disuruh sama itu sama yang bapak-bapak itu yang kasih duit yang kasih 200 itu Pak Haji. Masya Allah sedapnya Lah, Pak Bapak Haji. tinggal di mana? Siapanya? Bapak tinggal di mana? Yang tinggal di Pamulang. Bapak tinggal di Pamulang. Pamulang. Sehari-harinya apa? Kegiatannya Bapak? Sembako alhamdulillah Pak Haji sampai bersih sekarang pun. Bangkrut. Alhamdulillah dari Udah Pak bangkrut Haji belum? luar biasa. Udah bangkrut belum?
Ya kalau bangkrut enggak, saya punya kepertekadaan, kepercayaan diri Pak Haji. Soalnya saya watak jiwa dagang. Kita jalanin terus mau pakai manapun. Cuman saya minta disabdain sama Pak Haji, kok seperti ini? Kapan saya bisa? Ini pun saya ada rezeki. Ya mungkin saya harus bisa privat Pak Haji. Alhamdulillah. Walaupun kecil-kecilan recehan saya pengen bisa seperti kayak yang lain gitu Pak Haji. Apalagi bisa memuliakan anak yatim. Yang satunya kontrakannya habis, sedangnya turun ini Pak Haji. Waktunya mepet. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau muliain anak yatim berat Pak. Iya. Berat banget. Silahkan. Kenapa Bapak nggak muliain dulu ibu yatim? Aduh, kalau muliakan ibu yatim saya repot Pak Haji. Kenapa? Repotnya saya banyakan. Aduh repot saya, anak bapak ya anak yatim aja nggak repot saya, kalau ibu yatim Pak Haji nggak sanggup saya hidup. Alhamdulillah saya pengen hidup ngeperbaiki diri seperti ini. Kalau di sini cium alhamdulillah. keningnya anak yatim kan bisa. Iya. Kalau cium kening ibu yatim bisa gak? Nggak bisa Pak Haji, nggak bisa saya nggak sanggup Pak Haji saya. Alhamdulillah. Boleh, tadi ajarin ya. Iya Pak Haji. Yuk ibu pegang nama. Assalamualaikum, nama Darmawati. Tinggal Lampung. Dari Lampung. Oh iya, hajatnya apa? Pengen jual pekarangan Pak Haji biar cepat laku. Boleh. Terus selalu ada duit masuk di rekening. Cebok alat kelamin ibu siramin di tanah yang mau dijual. Berapa kali Cebok ya, Pak alat kelamin ibu, Berapa kali? sampai alat kelamin ibu copot. Bisa? Bisa? Bisa. Oh bisa katanya. Bisa copot. Ya udah, yuk tadi ajarin. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Rumina dari Jakarta. Hajatnya ingin kaya raya Tajim. Boleh. Terkabul ya. Yuk sebelahnya. Nama. Nama saya Mimin Pak Haji. Mimin. Ya. Dari apa? Sama Dari mana Mimin? Sampalan Pasir. Cihideng. Bogor. Oh, iya. Sampalan Pasir orang teh kan. Pangkalan Pasir Sampalan Pasir. Dia Pangkalan Desa Pasir, lo Cipelang. Pangkalan Batu. Kalau rumah di Sampalan Pasir sama anak, kalau saya tinggalnya di Sukabumi, nyucu ngurus cucu Pak Haji. Hajatnya apa? Hayang kaya raya Tajin Milintin. Boleh. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Ibu Ici dari Pantai Carita. Ingin kaya raya tajir melintir, jualan laris manis, banyak pembeli, banyak pelanggan. Boleh. Tadi ajarin ya. Iya. Yuk sebelahnya belakang. Nama. RT dari Cianjur. RT. Iya. Bukan RT. Bukan. RT. Mau cair 10 miliar. Cair 10 miliar. Boleh. Berat badan berapa kilo? 70. 70. Bisa gak dikurangin jadi 50 dulu? Bisa. Bisa kan? Bisa. Gimana caranya? Diet. Gak usah. Di bawah, ibu ke hanggar bawah. Ya. Saya miara anjing herder. Nanti saya lepas, ibu lari aja. Nanti kan turun 20 kilo, cair 10 M. Enggak lah, tadi aja. Yuk sebelah. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenti dari Bekasi. Pengen Hajatnya? lunas anugerah suami saya itu. Yang mana Yang suaminya? Yang pakai topi. Yang pakai topi. Iya. Oh iya, hajatnya. hajatnya. Utangnya berapa? Banyak kan? Berapa? 18 1.800.000. 18 M. 18 M. Buat apa utang segitu banyak dulu? Itu usaha suami saya. Usaha apa suami? Desain sama broker percetakan. Desain? Iya. Contohnya desain tuh kayak gimana? Bikin logo gitu kayak gitu Pak Haji. Oh di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Gitu. Sama apa selain desain? Cetakan, bikin packaging gitu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi 18 miliar buat beli apa dulu, inget-inget? Gak tahu sih, itu kan suami saya sih, saya nggak tahu sih Pak Haji, karena baru tahu tuh waktu pas puasa kemarin pada datang aja investor gitu, pada nagih gitu. Saya baru tahu pas puasa itu gitu, katanya sih buat usaha gitu, cuman kan
katanya itu tuh si investornya kasih, cuman karena usahanya cetakannya nggak ada gitu, jadi suami saya tuh minjem lagi ke investor lain buat nutup yang pertama. Gali gitu. lubang, Iya, tutup kayak sumur. Gitu. Iya. Gali sumur, tutup empang. Iya gitu. Gali Pak Haji empang, katanya. tutup danau. Gali danau, tutup laut. Terus karena katanya para investornya itu minta keuntungan 95% Pak Haji. Keuntungannya Jadi, berapa? 95%. Keuntungannya? Iya, buat investornya katanya. Jadi kan Kalau naruh misalkan $1 miliar, jadi minta berapa dia untungnya? misalkan keuntungannya 200 juta. Nah, dia mintanya 95%-nya. Gitu. Jadi mungkin karena nggak ada orderan, terus menggulung lama-lama dari si keuntungannya itu sampai segitu. Katanya sih udah berjalan selama 3 tahun ini. Saya juga baru tahu kemarin itu. Kaget dong. Kaget. Semuanya aset udah diambil semua. Contohnya apa yang udah diambil? Semuanya, isi rumah, motor kayak gitu-gitu. Terus kayak sertifikat rumah orang tuanya, neneknya diambil semua Pak Haji. Tapi kan istri belum diambil kan? Belum. Tenang aja. Tadi aja. Yuk sebelahnya. Nama. Deg-degan nih Pak Haji. Deg-degan. Lo deg-degan, gue ngaceng tahu. Lo deg-degan, gue ngaceng. Assalamualaikum Pak Haji, saya ada Iroh dari Sukabumi. Karena kesini nggak disetujuin sama suami, jadi suami Nggak disetujuin sama suami. Jadi suami nelpon terus nggak diangkat-angkat, jadinya deg-degan. Deg-degan. Lah suami apa kegiatannya? Mbaknya apa kegiatannya? Kegiatannya menjahit, ya gitu. Suami. Ya. Kalau mbaknya? Kalau kita ART. ART Iya. di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Iya. Jadi pisah dong. Pisah. Suaminya di Sukabumi. Di Depok. Oh, suami di Depok, Iya, Pak. mbaknya di Pondok Indah. Pondok Indah. Iya, Jadi kalau ketemu kapan? kalau sekarang hampir 2 bulan nggak ketemu. Gitu. Oh, nggak ketemu. Nah, ini kok tahu RDI dari mana? Tahu RDA dari YouTube. Oh iya. Iya, dari YouTube pas pertengahan bulan Ramadan itu ya gitu. Cuman belum maksimal kayaknya gitu, karena kan kalau kerja di rumah ya gitulah. Sekarang hajatnya apa? Hajatnya pengen kaya raya tajir merintir, dan yang paling pengen cepet-cepet pengen punya rumah gitu, karena rumah udah baru pondasi gitu, nggak ada modal. Pak Haji pengen punya modal. Boleh, gitu. tadi ajarin ya. Ya. Yuk sebelahnya. Terima kasih Pak Haji. Boleh. Nama? Pak Haji, nama saya Dede. Dede. Iya. Kalau udah tua. Iya dong. Maksud Dede. Dede itu anak kecil. Iya. Nggak bisa diganti namanya. Emang dulunya mungkin aku jadi pingin bungsu, tapi ada lagi, Pak. Iya. Oh Dede. Mau bungsu ada adeknya lagi. Itulah. Oh, iya. Ajatnya Anak ibu pengen- berapa sekarang? Apa Pak? Anak ibu berapa sekarang? 1 Pak. 1. Satu. Nah sekarang hajat ibu apa? Pingin kayak tajir melintir sama sehat lagi suami saya itu. Suaminya mana? Itu yang nggak bisa jalan. Oh yang duduk. Iya, baru sebulan dia nggak bisa jalan Pak. Nggak bisa jalan baru sebulan. Iya. Tadinya bisa. Bisa, alhamdulillah semuanya juga bisa. Iya, Semenjak iya, iya. udah mau keluar dari kontrakan itu langsung Pak, itunya lagi sedang-sedangnya bagus jualan gitu, nggak tahu itu langsung dep gitu. Gampang. Nanti ibu beli belut, Iya. lindung di pasar, dipecut kakinya dari ujung kaki sampai ujung paha. Ibu pecut, Iya. yang bagian kaku mana dipecut, pakai belut. Kedua, ibu cari alat kelaminnya suami, terus langsung ibu emot biar keluar tuh penyakitnya. Bisa gak? Kapan ibu terakhir ngemot alat kelamin suami? Nggak pernah ngemot. Belum pernah? Dari pernikahan? Lalu suruh ih. Nanti gimana dong yang ngemot siapa dong nih biar sembuh? Kalau bukan istrinya sendiri siapa? Iya. Maksudnya saya panggil embe? Ya, kalau buat obat mah insya Allah bisa. Ikhlas semata karena Allah. Jorok ya enggak lah, orang punyanya sendiri kok. Bukan punya orang lain. Nah jadi ibu emot. Nanti penyakitnya keluar. Mau ya Pak?
Iya, kalau saya maunya Pak Haji. Iya, saya mau. Kalau kata Pak Haji suruh RM aja saya jalanin terus sampai dia itu mun-munan saya alhamdulillah. Saya selalu disimak tuh lagi Marco, Pak Kalau ilmu Pak Haji mah kayak ngaji udah Pak, saya baru setahun Pak. Bu, Hatam Quran 5 hari. Saya nggak nyuruh ibu untuk ngaji dulu, tapi ngemot dulu. Kalau ibu nggak bisa caranya, ibu bisa nanya kirinya pakar ini pakar semua nih Bu, pakarnya semua. Nanti ibu bisa belajar di mana, di kandang embe. Oke, bisa. Beli belut dipecutin ya, nanti normal ya. Yuk belakang. Nama saya Cima Pak, dari Aurgelis Bantarwaru. Cima? Iya, udah berapa kali? 3 kali kesini. Hajatnya apa? Hajatnya mau supaya bisa munggah haji yang itu Pak, yang cepet-cepet gitu. Enggak, yang plus aja. Tahun ini bisa daftar gitu, punya uang. Tajir melintir. Oke, tadi ajarin ya. Ya. Oke. Bapak sama Ibu coba lihat di kertasnya di depan Bapak dan Ibu. Masih ada gak sifat 18 di Bapak dan di Ibu? Coba yang belum dapat dibagiin kertasnya. Ada gak sifat Bapak dan Ibu yang 18? Coba. Coba Ibu perhatiin, ada gak? Nah, mau saya nggak boleh ada Pak, karena itu kan sifat setan. Itu sifat setan Bu. Hah? Ada semua. Ada semua. Aduh. Coba Pak perhatiin. Ada gak tuh sifat 18 di badan Bapak, di jiwa Bapak? Di hati Bapak ada gak? Nggak boleh. Jangankan 18, 5 aja nggak boleh. Jangankan 5, 1 pun nggak boleh. Karena ada hadis Nabi. Coba bacain hadis Nabi. Hadis Nabi bacain. Bapak sekalian, ada hadis Nabi yang masyhur, yang terkenal, sudah diingat, kita tidak memahami. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, diawali dengan kata ingat. Berarti ini penting. Ingat apa? Bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad, seluruh anggota badan kita, seluruh tubuh jadi rusak. Apa itu? Kata Nabi adalah, dia itu adalah hati. Kenapa hati yang bikin rusak? Karena dia yang menggerakkan semua aktivitas kita semua. Semua apa yang kita lakukan itu bersumber dari hati. Maka harus positif. Energi yang kita keluarkan harus energi yang positif. Kalau energinya negatif, maka yang datang ya orang-orang yang negatif. Datang investor, tapi dengan beban yang sangat berat. Datang orang titip modal, minta bagi hasilnya 90%. Gimana kita bisa dapat hasil? Nggak mungkin dapat. Datang orang mau menipu, datang orang mau PHP, karena energi kita energi yang negatif. Yang datang pasti yang negatif. Tapi kalau energi kita energi yang positif, maka yang terpancar dari dalam jiwa kita, yang terpancar dari hati kita adalah energi yang positif. Maka yang datang orang-orang yang positif. Orang datang kasih modal, bagi hasil hitung aja. Bahkan yang disampaikan Pak Haji ilmunya adalah datang modal tanpa bayar, tanpa mengembalikan, tanpa hitungan. Kasih titip saja, hitungan nanti. Ada ceritanya, datang kasih usaha, dikelola,
malah bagi hasilnya dia kelola lagi, dia ambil, hutangnya lunas 20 miliar, perusahaannya malah suruh ngelola terus. Dan sekarang jadi milik. Sekarang malah jadi miliknya Di Bogor, sendiri. Di Bogor. Ada. Jadi maka ini energinya yang harus kita pancarkan, energi positif. Apapun aktivitas, kegiatan, ibadah kita semua, kunci utamanya adalah di sifat 18. Sifat positif. Hajat ibu, bapak semua akan terkabulkan, akan meningkat, akan dilipat gandakan Allah kalau kita menjaga hati. Ilmu Pak Haji yang menyampaikan bahwa rezeki mengejar kita, kuncinya di situ. Kenapa? Contoh, kalau bapak ibu kepingin megang kupu-kupu, pengen punya kupu-kupu, tidak harus dikejar. Capek, butuh waktu yang lama, melelahkan, kepegang kupunya rusak. Rusak kan kalau kepegang, pek, rusak. Caranya gimana agar nggak rusak dan kita nggak lelah? Tanam bunga di taman bunga di sekitar rumah kita. Harum semerbak mewangi, maka kupu-kupu datang. Kita tinggal menikmati, nggak harus capek. Sama hati kita tanam taman hati. Taman hati. Sehingga energi positif, rezeki yang datang. Kenapa kita sudah lolita, jelita, apa lolita? Lolos 50 tahun. Nah, ada yang jelita, ini lolita semua ini ya. Lolita semua. Kalau jelita jelang 50 jelang tahun. 50 tahun. Nah, kenapa kita naik turun? Bahkan turun terus, pernah naik tapi turunnya naiknya sekali, turunnya bablas. Nggak bisa naik lagi, langsung loyo. Nah, ini kita harus evaluasi. Apakah energi negatif kita yang dominan? Sifat-sifat itukah yang dominan di dalam diri kita? Kalau itu yang dominan, itulah yang menggerogoti usaha-usaha yang kita rintis selama ini. Karena apa? Enggak mendatangkan energi positif. Evaluasi, apakah kita sedekahnya kemarin sudah bisa menolak balak terhadap balak-balak yang ada di kita? Apakah kita selama ini sudah rutin setiap Idul Kurban mampu memotong korban? Selama hidup kira-kira berapa kali kita sudah mengalirkan darah korban? Berapa kali? 1 kali. Ya. Padahal itu kewajiban yang ditempel oleh Allah antara sholat dan korban. Fasholli li rabbika wanhar. Suratnya dihafal paling dominan karena paling pendek. Sholat cepet-cepet bacaannya mesti inna a'toina kal kausar. Tetapi pengamalannya 0 bulat malahan, bulat nolnya, bulat. Kita evaluasi. Padahal memotong hewan korban itu itu mengalirkan darah, mengalirkan energi negatif yang ada di kita itu biar larut terbawa oleh darah yang kita potong. Kalau bisa malah kita sendiri yang motong langsung. Tapi kalau enggak dihajatkan nama-nama, kita kan mesti dihajatkan. Apalagi kalau di RDAY plus hajat dan diaminkan oleh anak yatim. Saat motong itu aliran darah inilah yang membawa balak, istilah Pak Haji. Sial-sial kita
tersalurkan, terkeluarkan oleh aliran darah hewan yang kita potong ini. Kurban. Inna a'toina kal kausar. Ingat, fasolli maka sholatlah. Fasolli li rabbika maka sholatlah kepadaku sebagai Tuhanmu. Wanhar dan berkurbanlah sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Nah, kita tidak pernah mendekat kepada Allah walaupun dengan cara berkurban. Abot, berat Pak Haji, berat. Emang berat. Sehari 10.000 kalau kita mau setahun sekali. 10.000 setahun dapat 3.650.000. Di RDAY bisa, sudah itu ikut yang paling kelas A, ya kelas A itu rasanya. Kelas A itu 3.500.000 untuk bertujuh satu ekor. Sekeluarga 7 orang, 3,5, suami, istri, anak, mantu, anak, 7 orang, pas. Balaknya dikeluarkan dengan kurban. Mumpung ini masih ada kesempatan 3 minggu, sempatan, paksain untuk bisa melaksanakan kewajiban yang bahkan mungkin ada yang selama hidup belum pernah sama sekali. Kurban. Yang 3 juta berapa? 3.500.000. Satu orang. Satu ekor bertujuh. Satu sapi. Kalau 2 orang berarti 7 juta. Jadi kira-kira sehari 10.000. 10.000. Paksain Bu. Untuk ini bisa jadi menjadi kesempatan kita untuk membuang sial, membuang bala, membuang penyakit, membuang kecerewetan, membuang sifat-sifat yang negatif yang ada di sifat-sifat kita. Daripada ibu buang suami, mendingan buang penyakitnya. Suami jangan dibuang. Hah? Tukar tambah. Kan ada bandot di sini. Gampang Bu, ditaklukin. Iya. Nanti ibu remes alat kelamin ibu, disentuh ke kulitnya dia. Remes alat kelamin ibu, suntik kulit dia. Atau cari fotonya suami, gosok di alat kelamin ibu. Kalau keluar api biasanya langsung terkabul. Gosok. Bisa? Ya. Yuk, lanjut. Ya, jadi kembali lagi, energi positif harus kita keluarkan. Kondisi seperti ini saya untuk ini aja nggak bisa. Ini adalah ucapan yang negatif. Pasti bisa, pasti ada uang untuk bisa korban, menjadi awal mula. Kalau yang belum pernah kesempatan, oh gara-gara ini saya dipaksa oleh Allah untuk usahanya harus mengalami kemunduran. Karena ternyata saya jangankan sedekah ekstrim, potong kurban yang menjadi kewajiban saja saya belum kerjakan. Oh ini seumur hidup baru sekali saya potong. Itu pun dulu sudah 10-20 tahun yang lalu. Dan setelah itu sudah lupa. Saya hanya mengharap ngantri kapan ini ada kirim daging datang ke rumah. Lo jangan nyindir Haji Marko. Haji Marko kesindir. Iya.
Padahal mohon maaf 10.000 itu rokok sebungkus nggak dapet. Rokoknya 2 bungkus, 25.000, 25.000, 50.000. Nyisihkan 10.000 nggak bisa ekstrim. Berarti tahun depan aja Pak Haji saya ya, 10.000 mulai besok nabung 10.000 Pak Haji. Ini kalau Pak Haji dasar kalau yang ngomong, emang umur lo sampai tahun depan? Belum tahu, ini kesempatan. Pasti Allah dengan niat kita yang serius, yakin, pasti Allah keluarkan dari berbagai kesulitan problematika yang ada di kita. Untuk menghindarkan itu dengan cara apa? Gampang. Pak Haji tadi tidak ngajari dengan apa tadi baca Quran, enggak. Ini yang terpenting itu harus bersih dulu. Jaga hati dari sifat yang negatif. Cara melembutkan hati yang paling murah, gratis adalah yang diajarkan Pak Haji dengan mulai bangun tidur sampai mau tidur tidak ada kata lain kecuali syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Syariatnya yang diajarkan Pak Haji 999 27 kali. Kalau kita mau menghitung. Kalau enggak, ya sudah, pokoknya lisan kita selalu dihiasi dengan alhamdulillah, 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 sehingga tidak ada kesempatan kita untuk jengkel. Ngelihat suami yang brengsek, kita tetap alhamdulillah, 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 syukur terus. Alhamdulillah suami saya seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak, mulai besok diisap. Enggak. Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Karena dengan bersyukur itu menjadi pintu rezeki. Apa buktinya? La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka pasti akan aku lipat gandakan nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi kalau kalian kufur, tidak menikmati nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, tunggu, murkaku akan datang kepadamu. Kalau janji Allah pasti gak? Pasti. Iya, tapi kok nggak percaya Bapak dan Ibu? Coba dong praktekin, dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuma syukur. Lagi makan syukur, lagi setrika syukur, lagi cuci piring sambil bersyukur. Karena kita kan lagi nggak pegang uang, mau sedekah dari mana? Ya udah sambil cuci piring, sambil bebenah syukur aja. Tapi kan Bapak dan Ibu enggak, sambil cuci piring gerutu, sambil cuci baju gerutu. Janganlah, ngerinya kalau kita dikagetin kita lempar tuh orang, janganlah. Udah kena pasal. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur isinya syukur. Bapak pakai celana dalam nggak bisa syukur. Pakai Pak Haji. Pakai. Masih tetap dibulak-balik. Oke. Ya. Jadi maunya saya paksain dari bangun tidur sampai mau tidur harus syukur. Lebih dari itu nggak ada. Saya mau kaya raya Taji melintir Pak Haji. Lah sekarang susah aja nggak ada syukur-syukurnya. Susah juga harus bersyukur. Kaya raya pasti itu nggak mungkin nggak. Ya. Lanjut. Nah, jadi kedua, saya tidak ngebahas bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, enggak. Bapak dan Ibu udah baca Quran 12 juz, tapi masih ada sifat busuk di hati. Percuma. Bapak dan Ibu sholat tobat, tapi masih ada sifat 18 atau minimal 5 atau minimal 1. Enggak bisa. Bisa gak tuh dihilangin?
Gangguan saya suami Pak Haji. Gangguan saya anak Pak Haji. Gangguan saya mantu Pak Haji. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Nah, jangan jengkel dah sama suami, jangan jengkel dah sama mantu, jangan jengkel dah sama anak, jangan jengkel dah sama rekan kerja. Biar cepat terkabul. Apa saya bisa cair Pak Haji bulan ini 18 miliar atau 25 miliar? Pasti dong. Masa nggak pede? Jadi saya nggak usah tukar tambah suami, nggak usah. Udah aja yang itu aja apa adanya. Namanya juga suami kadaluarsa, suami yang udah expired, stok lama, limited edition. Mendingan kita siram air keras nanti, masukin ke botol. Kasih lemari kaca. Apa? Kasih lemari kaca. Taruh lemari kaca, gitu. Buat pajangan, buat nakut-nakutin setan. Jadi buat itu. Maksud saya humor. Nah, kedua, kan yang bapak-bapak punya istri, yang istri punya suami, kenapa nggak meraktekin ilmu kearifan lokal, Pak? Nenen. Sambil nenen, ibu ngucapin di ubun-ubunnya. Cair 10 miliar minggu ini, cair 10 miliar minggu ini. Sambil dinenenin. Kayak gendong bayi Pak sih. Ah, gitu, betul. Ya nanti khusus yang nggak punya suami nanti privat khusus sama bandot. Nanti ada bandot sebelah. Bapak coba lihat. Ingat gak Bapak pada saat istri punya anak pertama. Nyusuin anak. Rezekinya ada aja tuh Bapak. Rezekinya ibu ada aja tuh pada saat ngelahirin anak masih kecil nyusuin. Lahir lagi yang ada anaknya 2 atau anaknya 3. Nyusuin lagi yang kedua. Ada aja tuh rezekinya. Anak ketiga nyusuin ada aja rezekinya. Kenapa sekarang anak udah gede-gede kok rezekinya makin jauh ya? Ekonominya makin turun merosot. Berarti kan susunya ibu nggak berfungsi. Kenapa nggak Bapak sekarang kita jadiin bayi tabung dulu? Nah disusuin lah sama ibu-ibu. Bapak sama ibu udah tahu belum? Tuyul kalau di rumah hobinya ngapain? Nyusu, nenen. Dan tuyul pakai baju apa enggak? Nah makanya Bapak usahain kalau nyusu jangan pakai baju. Anggap aja ibu nyusuin tuyul. Sambil diempong-empong, tuyul. Nanti setoran nih. Nanti setoran nih. Nah Bapak yang dengar begitu. Iya. Gitu. Jadi. Apa? Nenek yang beli. Langsung digeret palanya tuh. Pak mau beli gak nih Pak? Ada. Pokoknya maunya saya. Yang namanya nyusuin suami wajib minimal sehari 2 kali, pagi sore, pagi siang, siang sore, siang malam bebas, sehari 2 kali. Merdeka. Bu, ya istri yang hobinya nenenin suami pada saat meninggal itu tidak ada siksa kubur dan tidak ada siksa akhirat. Ibu langsung masuk surga. Mau? Nah tuh mau tuh. Alhamdulillah. Ibu tahu gak? Mau. Bapaknya nggak mau. Ya. Ya. Sekarang kan sudah bilang. Udah sekarang mau ya. Jadi istri yang nyusuin suami tidak ada siksa kubur. Tidak ada siksa akhirat. Ya. Jadi langsung masuk surga. Kenapa Bu? Ibu tidak ada siksa kubur, tidak ada siksa akhirat. Karena di dunia ibu udah disiksa sama suami. Ibu ngambek Pak Haji. Nenen mulu, kata bahasanya gitu. Iya. Dulu di bocah nenen, sekarang nenen. Iya. Ngambek ya mah. Nah, kira-kira ada gak bapak-bapak yang nyusuin gak mau, ibunya mau, bapaknya gak mau, ada gak? Kalau tadi ada. Jadi ibunya tuh tinggalnya di Lampung. Ibunya maunya nyusuin bapaknya, tapi bapaknya nggak mau. Akhirnya gimana supaya bapaknya mau? Dinenen ibunya di atas pentil ditulis pakai spidol permanen 10 miliar, langsung dia nyusu. Yang sebelah kiri gambar mobil Robicon, langsung dia nyusu.
Nah mau saya, Bapak boleh dipancing boleh buat perangsang, nggak dipancing juga boleh. Yang penting pokoknya nyusu nggak boleh libur, wajib nyusu. Ibu lebih baik nggak ngelayanin pembeli, lebih baik nyusu dulu yang utama. Nggak apa-apa, nanti kan diganti sama yang nyusu, nanti kan dia jadi tuyul. Pak Haji, itu asal aja apa gimana? Oh, mesti dikulum-kulum. Kalau asal nanti perih. Kok tahu Pak Haji? Ini kan gue pakarnya. Gue pakarnya. Gue banyak pialanya. Jadi lo tahu, gitu, Pak. ah? Iya, dinikmatin. Dikulum-kulum. Dikulum-kulum. Kirain asal aja gitu. Oh enggak. Kalau asal lo mesti belajar sama Haji Marco. Karena nih itu apa mentornya. Kalau saya suka dipencet hidungnya. Karena suka digigit kata istri saya. Oh jangan digigit. Maunya saya utang lunas cair 10 miliar, tidak mau yang susah-susah. Wasilahnya nyusu. Wasilahnya nenen. Udah itu aja. Ini kan enggak. Mesti apa kerja, mesti kelamaan bos, udah itu aja nyusu. Apa? Tiap hari Bu. Tiap hari 2 kali. Dipanci sama di penggorengan. Haji, maaf ini. Ya. Masalah ini warung kan dua-duanya bersih banget. Tapi Ya. cuman karena saya pegangan pede ya dari mana gitu ya. Ya. Itu. Nanti kalau Bapak nyusuin, ada orang kaya raya tajir melintir di Parung, nitipin modal Bapak 100 miliar. Ya Allah. Amin ya Allah. Ada orang kaya di Parung, Amin. nitipin modal Bapak Amin. 100 miliar. Amin ya Allah. Makanya pada saat Bapak nyusuin, ada orang linglung nganterin duit 100 miliar. Amin. Terus aja ngomong begitu. Nanti istri yang amin. Atau istri yang berdoa, Bapak sambil nenen, amin. Blek 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 blek. Kalau udah nenen berhasil, berhenti. Nanti kan ibu terpuruk lagi, ketemu saya lagi. Nenen lagi. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ini ilmu kearifan lokal yang nggak ada di mana aja. Jadi ibu lihat motivator mana, coba ibu lihat motivator mana yang ngajarin harus nenen sama pasangannya. Nggak ada Bu, cuman di sini doang. Pak Haji mau tanya kalau nenennya ada tai lalatnya bagaimana? Nggak apa-apa. Nanti kalau di nenenin terus kan copot. Bisa? Ada pertanyaan lagi apa enggak? Ada Pak Haji mau nanya ini kan udah kemarin tuh udah sebulan tanggal 12 di sini. Jadi sholat tobat udah 23 hari. Kan sekarang nggak ngebahas tobat, nenen saya. Ini waktunya, ini kan waktunya sedang habis. Ono yang di saat yang buko itu, Ya. yang di Pamulang apa pulang lagi ke Parung apa? Pulang lagi ke Parung. Alhamdulillah ya Allah. Tapi nyusunya jangan pulang, Iya, tetap iya. lanjut nyusu. Iya. Pak Haji kan sekarang kan suami saya tuh mulai lagi ya dari awal gitu usaha desainnya, tapi percetakannya nggak dulu gitu. Boleh. Itu kan, tapi kita nyari peluangnya dari luar negeri gitu. Boleh. Klien dari luar negeri. Boleh. Di situ ada peluangnya Pak Haji ya? Boleh, ada. Ibu jangan khawatir, apalagi sekarang dunia apa namanya YouTube, TikTok, Instagram, luar biasa Ya Bu. terus kan suami saya juga punya ebook ya, dia udah punya ebook juga gitu, jadi pengen bikin lagi buku gitu di situ gitu. Boleh. Ini kita kurban Bu, pembelinya nggak dari Indonesia, di Indonesia bisa dihitung pakai jari. Rata-rata yang beli dari Hong Kong. Jadi sapi kurban saya yang beli dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Malaysia. Nggak ada di Indonesia, ada paling sedikit, paling Barati. Ya bisa dihitung pakai jari deh. Karena kita kan dipaksa suruh sedekah. Ayo biar cair, ayo potong sapi. Lama Bu. Akhirnya orang luar negeri nih. Ya itu sekarang kita mulai lagi dari awal gitu Pak Haji. Dari awalnya tuh
Prilen-prilen dari Nggak apa-apa. luar negeri gitu. Percuma ibu prilen-prilen, tapi kalau ibu nggak nyusuin gimana? Kan pemikatnya nenen. Romantis, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Ibu berani gak nawarin nenen ke suami setiap hari? Udah. Mau gak suami? Mau. Alhamdulillah. Itu lagi saya. Jadi sebelum saya usaha 3 tahun itu, saya tuh punya sebenarnya sih kalau di sini saya sifatnya mungkin lebih ke ini ya, pengen nunjukin ambisius. Terus selama 3 tahun itu saya nggak terlalu banyak cerita tentang usaha ini. Saya pengen bikin istri banget tapi malah jadi keseret masalah juga gitu. Kan dengan lo nenen nanti ada orang kaya raya di Bekasi nitip lo 100 miliar. Itu aja lo pakai. Bayar utang 18 masih ada 82 miliar. Pakai itu dulu. Saya bikin orang tuh kalau tanya gimana caranya bisa yakinin 10 orang ini kan saya banyak titiknya. Nah, saya juga nggak tahu itu kan langsung jaminan. Jadi nggak banyak orang yang emang bisa ngasih duit tanpa jaminan. Tapi ya saya nggak bisa dibilang belum berhasil lah. Bos, nanti kalau lo nyusu sama bini lo duit datang sendiri, bos. Iya. Dan terus saya udah nerapin ya 1,5 bulan ya. Selalu lihat nih nyanyi makku dari kayak gini tuh saya suka lihat gitu lagi pas ngedesain Pak Haji gini kayak gini, oh iya oke. Terus dia bilang kita emang paksain buat kesini karena emang semuanya udah di set lagi dari awal, isi sampai jadi ada dijual sawah buat, jadi bisa dibilang saya tuh orang dibantuin istri lah. Bos, pokoknya gini bos, lo nggak usah A, B, C, D, kelamaan, nyusu aja udah, nggak usah jual sawah, nggak usah bikin program, pokoknya lo berbuat, nyusu. Pak Haji, gue kalau nyusu kalau nggak keluar susu nggak bisa. Ya udah, sebelahnya pakai selang, masukin ke botol, gitu. Iya, setelah terapin ilmunya RDAI ini, saya kan orangnya emang bener-bener kalau istri kan emang sangat-sangat ini, maksudnya kayak coba, ya udah saya bilang ya udah coba. Saya yakin banget gitu Pak Haji. Setelah jalanin ini, entah kenapa walaupun investor pada datang, saya tegang tuh, nggak ada dapat ketenangan. Selama 1,5 bulan ini hubungan sama istri malah sering bercanda, walaupun kita ada anugerah nih banyak banget, terus makin saling percaya, makin kompak sama romantis sih. Saya ngerasa nggak pernah ngerasain kayak gini, mungkin ini kayak hikmah sih Pak. Bos, lo tau gak kenapa lo utang 18 miliar? Enggak. Karena doa gue tiap malam biar lo utangnya nggak lunas-lunas. Karena kalau utang lo lunas lo kabur dari gue bos. Saya ikhlas. Iya, doa gue, udah yang disalahin gue aja. Gitu, jangan bilang kenapa ya kok utang gua nggak lunas-lunas. Justru kalau lunas lo nggak bakal ke RDAI. Jadi yang datang ke RDAI yang udah pada mentok-mentok. Siapa? Lah ini kan kelihatan mentok. Oke? Masih bersyukur masih ada istri, masih nggak ninggalin saya. Itu aja sih yang kata saya yang paling berat. Istri mau ninggalin lo rugi karena lo bentar lagi mau dijadiin tumbal. Oke? Cair ya 10 M ya. Sip.